Sosok tuh ngeliatin kalian sambil ngejulurin lidah dia kan. Terus rambutnya tegak-tegak macam orang kesetrum kan. Matanya merah melotot kan. Itu yang aku tengok kan. Kok tahu kita? Dia tuh lah salah satu sosok yang sering ngusilin aku. Aku takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi malam ini gilirannya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 219. Mantap, minggu ini KHW-nya 2. Anyway, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apakah ada di antara kalian yang pernah jadi santri di pondok pesantren? Nah, pas kali ini setting cerita dari KHW malam ini juga terjadi di pondok pesantren, Wak, di mana ada banyak sekali gangguan yang membuat Wawa kita ini sampai nggak tahan mondok di ponpes itu. Pastikan kalian nonton ini sampai habis ya, karena aku pengen tahu pendapat kalian tentang misteri yang ada di pondok pesantren ini. Apakah ini pondok pesantren betulan atau bukan? Loh, emangnya ponpesnya Wawa ini kenapa, Nadia? Ada lah pokoknya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Wak, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Untuk mengawali hari supaya lebih semangat, biasanya kalian pada ngapain, Wak? Kalau aku nih, Wak, sebagai mood booster aku setiap pagi sebelum kerja biasanya aku bakal ngopi dulu nih. Kopi itu selalu ngebuat mood aku jadi lebih happy gitu loh. Tapi jangan salah pilih kopi, Wak, ya. Yang cocok di lidah aku hanya kopi favorit aku. Kalian juga pasti udah hafal ya kan? Pastinya apa? Kopi gula aren. Rasanya paten, enak, betul-betul jadi instant booster gitu loh, Wak. Dan yang membuat aku makin suka sama kopi gula aren ini adalah penyajiannya yang sangat-sangat praktis. Bisa disajikan hangat atau dingin. Nah, sekarang aku lagi pengen yang seger-seger nih, Wak. Jadi aku mau buat kopi gula aren pakai es dan ditambah susu ya. Seperti aku bilang tadi, Wak, cara buatnya sangat praktis. Yang pertama, gunting dulu bagian ujungnya, tuang semua isinya ke dalam gelas. Habis itu seduhlah itu menggunakan air panas. Nggak usah banyak-banyak, Wak, cukup setengah cup aja. Dan setelah itu aduk sampai larut dan tambahkan es batu sesuai selera. Sebenarnya gini aja udah enak kali, Wak. Tapi biar makin enak, jangan lupa juga tuangkan susu UHT untuk bisa memberikan tambahan rasa creamy ke kopinya dan untuk bisa menambahkan rasa enak di keseluruhan kopi gula arennya. Coba lah, Wak, pakai susu. Dan setelah itu aduk-aduk lagi sampai isinya tercampur rata dan jadi deh, super easy ya kan? Aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul paten kali kopi gula aren nih, Wak. Coba kalian bayangkan ya, Wak, ya. Rasa gula aren yang manis bercampur dengan susu UHT jadi perpaduan rasa yang pas gitu loh di lidah. Buat kalian yang setiap pagi selalu butuh mood booster, apalagi kalau kalian penyuka kopi seperti aku sangat merekomendasikan kopi gula aren ini ke kalian semua. Bukan hanya rasanya yang enak dan paten aja nih, Wak, ya. Saat ini kopi gula aren juga lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Tunggu apa lagi? Buruan serbu di supermarket dan minimarket terdekat kalian, Wak, ya. Borong sebanyak-banyaknya kopi gula aren, lebih paten, lebih keren. Nah, setelah minum es kopi gula aren, mood aku udah jadi makin bagus lagi nih. Dan aku makin semangat lagi untuk menceritakan KHW ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Hasna dari Cirebon. Halo Hasna. Jadi pengalaman horor yang dialami sama Hasna ini terjadi pada tahun 2013 lalu ketika dia sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Jadi, Wak, ceritanya pada saat itu ayah dan ibunya Hasna ini sepakat untuk mendaftarkan Hasna ke pondok pesantren. Dan ketika ayahnya ini menceritakan rencananya ini ke omnya Hasna, which is adiknya ayah, ternyata di saat yang sama si om ini juga sedang mencari pondok pesantren untuk anaknya juga, namanya Gita. Berarti ini sepupunya si Hasna ya. Nah, mengetahui hal itu akhirnya ayah sama om ini pun sepakat untuk mendaftarkan kedua anak mereka ini atau Hasna dan Gita ini ke sebuah pondok pesantren yang sama ya, supaya mereka bisa mondok bareng lah gitu kan. Nah, beberapa waktu kemudian mereka berdua pun mendapatkan informasi tentang salah satu pondok pesantren yang ada di kota sebelah. Banyak tua yang merekomendasikan pondok pesantren itu, katanya sih bagus gitu kan. Alhasil tanpa pikir panjang lagi, Hasna sama Gita pun segera didaftarkan ke ponpes ini. Dan setelah semua proses pendaftaran selesai, Hasna sama Gita ini pun langsunglah diantar menuju ke pondok pesantren itu. Ketika sampai di sana, Nadia, aku agak kaget nih waktu melihat bentuk bangunan pondok pesantrennya. Ternyata bentuknya itu sangat berbeda jauh dari apa yang aku bayangkan, kata si Hasna kan. Hasna ini membayangkan pondok pesantren itu kan biasanya luas, bertingkat-tingkat, terus ramai lah gitu sama para santri kan. Tapi ternyata, Wak, pondok pesantren yang dia datangi ini ukurannya lebih kecil. Bentuknya juga semi terbuka, Nadia. Jadi nggak semua ditutup tembok gitu. Dan dikelilingi sama kebun pisang serta juga lahan kosong. Pondok tuh cuma
terdiri 2 lantai aja, Nat. Di lantai pertama itu ada musola, ada beberapa ruang kelas, ada sumur, ada jemuran sama kamar mandi. Sedangkan di lantai 2-nya itulah baru ada kamar-kamar santri sama ruang TV. Dan di situ cuman ada 8 kamar aja, Wak. Masing-masing kamar muat untuk 2 orang. Itu berarti kalau semua kamar ini full terisi kan berarti pondok pesantren itu cuman menumpangi 16 santriwati aja kan. Tapi ketika Hasna sama Gita udah tiba di sana, Wak, ternyata saat itu yang terisi itu baru 4 kamar aja. Sementara 4 kamar yang lainnya kosong karena memang belum selesai dibangun. Itu berarti apa? Karena yang terisi baru 4 kamar, berarti jumlah santriwatinya cuma 8 orang lah kan. By the way, 8 orang itu termasuk Hasna sama Gita, Wak, ya. Mereka juga ditempatkan di kamar yang sama. Kan dikit kali santrinya kan. Nah, selain santrinya yang sedikit, Wak, apesnya lagi ketika Hasna sama si Gita ini datang ke sana, ternyata saat itu kegiatan pembelajaran di pondok pesantren ini masih libur. Hampir semua santriwati yang ada di sana tuh masih berada di kampung halaman masing-masing, Wak. Cuman ada 1 santri aja yang ada di sana tuh yang udah balik ke pondok pesantren duluan, namanya Nurma. Begitulah keadaan yang dilihat sama si Hasna. Hasna agak terkejut tuh, Wak. Tapi ya mau gimana lagi, karena mereka udah daftar dan udah diterima juga, ya mau nggak mau mereka tetap harus melanjutkan pendidikan mereka di pondok pesantren itu. Dah nih. Tanpa terasa malam pun tiba. Ini adalah malam pertama Hasna dan Gita menginap di pondok pesantren itu. Nah, ceritanya, Wak, karena di dalam kamar itu tidak disediakan kipas angin, malam itu si Hasna sama Gita pun jadi kegerahan gitu. Akhirnya mereka sepakat buat tidur di ruang TV. Karena bentuk pondok pesantren mereka ini kan semi terbuka kan, nggak semua ruangannya ditutup tembok kan. Alhasil hawa di ruang TV itu ya jauh lebih sejuk lah gitu Nadia dibanding di dalam kamar katanya. Dan selain itu di ruang TV itu mereka juga bisa melihat keluar, tepatnya di mana, ke kebun-kebun pisang sama ke lahan kosong itu yang memang ada di sekeliling pondok ya kan. Pada saat mereka berada di sana. Nah, sesampainya di ruang TV, hawa yang sejuk itu dengan cepat bisa membuat si Gita ini tertidur pulas. Tapi anehnya di saat yang sama Hasna si Wawa ini malah nggak ngantuk-ngantuk. Aku Nadia, aku udah berganti posisi tuh, ngadep ke samping, kanan, ke kiri, telentang, tengkurap. Enggak juga aku ngantuk. Lalu saat Hasna ini nggak sengaja menoleh ke arah kebun pisang, Wak, disitulah tubuh aku langsung nge-freeze Nadia. Jantung aku berdebar kencang. Karena apa? Meski dari jarak yang cukup jauh, Hasna dapat melihat dengan jelas ada sosok pocong. Pocong lagi berdiri di antara pohon-pohon pisang, Donat. Selama beberapa menit Hasna sama pocong tuh saling adu tatap. Dan ini adalah kali pertama aku melihat penampakan dengan sangat jelas tuh Nadia, kata si Hasna kan. Wajah pocong tuh hancur, kedua matanya besar tapi cuman warna kuning macam bohlam. Astagfirullahaladzim, pocong kata si Hasna kan. Dengan tubuh yang masih nge-freeze itu, Hasna yang ketakutan pun terus mencoba membaca doa dalam hati sampai akhirnya pocong itu pun menghilang di dalam gelapnya malam. Hilang nih, Wak. Nah, setelah pocongnya nggak ada, Hasna akhirnya bisa tuh digerakinnya tubuhnya lagi kan. Langsung udah dibangunnya Gita lagi tertidur tuh. Git, bangun udah, kita pindah ke kamar aja. Di sini banyak nyamuk, kata si Hasna. Dia nggak bilang ada pocong, nggak mau bilang kayak gitu, Wak. Takut si Gitanya takut kan. Dengan masih tergantuk-gantuk, Gita jawab, astagfirullahaladzim, Hasna, apa sih kau? Aku baru aja terlelap. Nih udah aku aja lagi pindah ke kamar sendiri ya. Aku mau tidur di sini aja, kata si Gita. Wak, jangan, ayo balik ke kamar. Nggak mau aku di kamar gerah. Dan itu karena memang Gita nggak mau diajak balik ke kamar, akhirnya dengan terpaksa Hasna pun meninggalkan dia sendirian di ruang TV. Dia masuk ke kamar tidur. Keesokan harinya, Hasna pun terbangun sendirian di dalam kamar, Wak. Gita yang tadi malam tidur sendirian di ruang TV ternyata belum balik ke kamar nih. Sebenarnya pagi itu tuh mereka belum ada kegiatan di pondok pesantren, Wak, kan masih libur kan soalnya. Tapi karena hawa yang gerah tadi malam itu, Nadia tuh ya aku keringetan lah. Akhirnya saat itu juga si Hasna ini langsunglah turun ke lantai 1 untuk mandi. Kamar mandinya memang ada di lantai 1. Terus setelah selesai mandi, Wak, Hasna langsung naik lagi nih ke lantai 2 ya kan, menuju ke kamarnya. Nah, di tengah jalan tanpa sengaja dia berpapasan sama Nurma. Ingat kalian? Satu-satunya santri yang udah balik ke pondok pesantren tuh. Dengan ramah Nurma pun bilang, Hasna ya? Kebetulan kamu lagi ada di sini, ini nih ada nasi bungkus, ambil aja nih buat kamu sarapan, kata si Nurma. Iya, makasih Nurma. Kamu beli nasi bungkusnya di mana? Kata si Hasna kan. Oh enggak, aku nggak beli. Ini nih nasi bungkus yang aku dapat dari konsumsi pengajian tadi malam. Maaf ya tadi malam aku nggak sempat nemuin kalian karena aku buru-buru mau ke pesantren sebelah. Sekalian juga aku nginap di sana, katanya. Oh alah, berarti tadi malam tuh kamu nggak tidur di sini, kata si Hasna lagi. Iya, nggak tidur di sini. Soalnya di sini kan juga belum ada kegiatan. Jadi ya udah aku nginep aja di pondok sebelah. Kalian gimana semalam tidurnya? Nyenyak nggak? Kata si Nurma lagi. Nah, pertanyaan Nurma ini membuat Hasna tiba-tiba teringatlah sama pengalaman horor yang dialami tadi malam tuh kan, yang berpapasan sama pocong tuh. Tapi di sini Hasna memilih untuk tidak menceritakan pengalaman horor itu kepada si Nurma. Dia cuma bilang, iya apa tadi malam di kamar aku gerah. Aku sama Gita jadinya tidur di ruang TV aja deh, kata si Hasna. Nah, mendengar jawaban itu, ekspresinya Nurma ini langsung berubah, Wak. Hah? Kalian tidur di ruang TV? Kok berani? Emang gak diganggu? Kata Nurma kayak gitu. Diganggu?
Sebenarnya iya sih, tadi malam ada yang iseng. Kok kau tahu Nurma? Kata si Hasna kan. Sambil menyunggingkan sedikit senyum, Nurma jawab, pasti yang iseng tuh pocong ya. Dia memang suka nampain diri ke santri barunya, Pak Hasna. Nanti malam dan seterusnya, udahlah kalian jangan tidur lagi di ruang TV ya, kata Nurma. Walah pantesan. Ternyata pocong tuh suka iseng ya. Iya, ternampak sama aku. Udahlah nggak apa-apa, baca-baca doa aja, cuma kenalan aja tuhnya, kata si Hasna. Kata si Nurma kan. Oh ya udahlah gitu. Ya udahlah, aku balik kamar dulu ya, kata si Hasna. Dah, Hasna pun bergegas masuk ke dalam kamar dengan bawa nasi bungkus tuh yang dikasih sama si Nurma kan. Sesampainya di kamar ternyata udah ada Gita, Wak. Si Hasna bilang, Gita, ada balik kau nih, ada nasi bungkus. Ayolah yuk kita makan berdua yuk buat sarapan, kata si Hasna. Nah, mendengar ucapan Hasna, heran si Gita, bentar, kau dapat dari mana nasi bungkus nih? Siapa yang ngasih kau? Katanya Nurma, kata gitu. Iya Nurma, Wak. Aneh kali anak tuh, tadi malam tingkahnya ngeselin, padahal tuh udahnya pagi-pagi kayak gini baik dia. Apa maksudnya coba? Kata si Gita. Nah, dengar ucapan Gita sekarang gantian Hasna yang keheranan. Maksud kau gimana? Nurma ngeselin gimana emangnya Gita? Kata si Hasna, orang kan Nurma baru balik pagi itu kan. Tadi malam, Wak, waktu aku lagi tidur di ruang TV itu tiba-tiba si Nurma datang kan, diinjak-injak tangan aku. Terus bukannya dia minta maaf, dia malah dipelototin nih aku. Serius kau? Serius? Diinjak-injak tangan aku? Ngelindur kok nggak? Orang si Nurma aja semalam nggak tidur di sini. Ada pengajian di pondok pesantren sebelah. Semalam tuh yang tidur di sini cuma kita berdua atau kau? Melongok lah si Gita dengar itu. Serius lah kau? Tuh kalau semalam bukan Nurma, terus siapa yang ginjak-ginjak kaki aku? Nggak tahu aku, kata si Hasna. Udah lah nggak usah kau pikirkan lagi, udah mendingan kita sarapan aja sekarang gitu kan. Nah, apa ya, udah diam kau makan kau sekarang gitu. Hasna sama Gita pun memilih untuk mengabaikan kejadian horor yang mereka alami tadi dan melanjutkan makan sarapan itu. Jadi tadi malam tuh udah diganggu nih berdua, Hasna nengok pocong, si Gita diinjak sama Nurma gitu kan. Mereka menganggap ya udahlah itu cuman kenalan aja, udah nggak perlu dianggap serius gitu. Lalu beberapa hari kemudian para santriwati lainnya pun mulailah datang ke pondok pesantren karena hari libur juga sudah habis dan kegiatan di pondok pesantren pun segera dimulai. Seiring berjalannya waktu, Hasna si Wawa kita ini semakin akrab lah dengan semua santriwati yang ada di sana. Tapi anehnya Gita justru merasakan kebalikannya, Wak. Ketika Hasna udah mulai enjoy dengan semua kegiatan yang ada di pondok pesantren itu, di saat yang sama Gita ini malah menunjukkan gelagat yang aneh, di mana dia jadi sering menyendiri, Nat, kata si Hasna. Awalnya Hasna mengira Gita kayak gitu karena dia lagi nggak enak badan. Tapi karena hal itu terus terjadi berulang kali, akhirnya ya Hasna khawatir juga lah kan. Suatu hari Hasna pun nanyalah ke Gita, kok kenapa Gita? Kenapa aku suka sendiri-sendiri kayak gitu? Begaul lah sama kawan-kawan yang lain, kata si Hasna. Dengan lirih Gita jawab, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, katanya. Kenapa? Aku lagi ada masalah? Atau aku lagi sakit? Kasih tahu sama aku. Aku nggak apa-apa, kata si Gita. Kalau ada apa-apa bilang aja, siapa tahu aku bisa bantu. Aku nggak apa-apa, Hasna. Santai lah, aku jangan ngegas. Ngapa ya si Gita kayak gitu ya, kata si Hasna. Nggak pernah dia bentak aku kayak gitu, Nat. Dan setiap kali ditanya pun Gita ini selalu menjawab seperlunya aja gitu, Wak. Gita yang semula orangnya berisik, Wak, mendadak jadi dingin. Sampai-sampai si Hasna ini susah ngajak dia ngobrol. Ditanya satu, jawab satu. Nggak pernah nanya-nanya aku anak-anak, nggak pernah begaul lah, dia sendiri aja si Gita nih. Nah, lama-kelamaan para santriwati yang lain juga sudah mulai notice nih sama gelagat anehnya si Gita, Wak. Suatu hari ada seorang santriwati yang namanya Anis nanyalah ke Hasna, apa Hasna itu sepupu kok kenapa tuh? Kok suka sendiri aja, nggak mau dia kumpul sama kita-kita? Nggak tahu aku teman sekamarnya jadi cuekin kok. Tapi kalau lagi di luar pondok dia ceria loh. Aku pernah tuh nggak sengaja nengok dia asik kali ngobrol sama kawan-kawan yang ada di luar tuh. Beda kali, berisik dia. Untuk tawa dari situ. Ngapa dia sama kita nggak kayak gitu ya? Berarti sih kita tuh jadi pendiam cuman karena di pondok pesantrennya aja, Wak. Kenapa ya? Cobalah nanti aku tanya lagi sama dia langsung, kata si Hasna. Dah lah tuh. Beberapa waktu kemudian Hasna pun akhirnya memberanikan diri lagi buat ngajak si Gita ini ngobrol. Tapi ketika Hasna baru saja membuka pintu kamar untuk menemui si Gita, Wak, di situ Hasna tengok Gita ini lagi duduk ngadap tembok dengan tatapan mata yang kosong. Ini ya dia. Ngadap tembok nih. Git, kok ngapa Git ngelamun kayak gitu? Suara panggilan Hasna pun membuat si Gita ini tersadar. Kata dia kayak gitu kan. Gita noleh lah ke arahnya si Hasna. Nggak apa-apa, aku lagi ngelamun aja, katanya. Iya, aku lagi ngelamunin apa? Lagi mikirin apa sih kok nih, Git? Apa? Kasih tahu sama aku. Kita sempatnya diam bentar tuh, Wak. Terus beberapa saat kemudian dia langsung ditarik tangan si Hasna kan. Hasna, aku mau cerita. Iya, cerita apa? Kasih tahu, ada apa? Selama tinggal di pondok ini, kok pernah lihat yang aneh-aneh nggak? Kata si Gita kan. Aneh-aneh gimana nih? Kok pernah nengok hantu nggak? Kata si Gita lagi. Pernah sih, Wak. Ngapa? Aku tengok juga. Lagi-lagi Gita terdiam di situ, Wak. Dan dari ekspresi wajahnya terlihat kalau dia ini sedang memikirkan sesuatu. Lalu dengan mata berkaca-kaca, macam lagi nahan nangis tuh, Gita bilang, iya, Wak, aku sering nengok hantu tuh. Dan
itu sangat ganggu aku kali. Tiap malam aku nih nggak pernah bisa tidur, nak. Aku udah nggak tahan di sini, tapi aku juga nggak berani pulang. Katanya, sabar dulu Git, sabar. Udahlah, selagi mereka nggak membahayakan kita ya udahlah, nggak apa-apa. Aku banyak-banyak doa aja. Tapi di sini hantunya nggak cuma satu, Hasna, banyak. Udah coba aku tahan-tahanin, tapi aku tetap nggak kuat. Kok kapan lah terakhir lihat penampakan di sini? Kau lihat apa? Kata si Gita lagi gantian nanya ke Hasna kan. Dan kali ini gantian juga Hasna yang terdiam. Dalam hatinya dia sebenarnya juga membenarkan apa yang disampaikan sama si Gita tadi, Wak. Jadi sebenarnya Hasna ini juga udah notice kalau di pondok pesantren itu ada banyak sekali hantu, ada banyak makhluk tak kasat mata yang sering berseliweran. Bahkan sebenarnya hampir tiap hari Hasna tuh nengok penampakan berbeda-beda di sana tuh, Nadia. Hasna bilang waktu ditanya sama Gita kan, Hasna bilang gini, aku terakhir kali lihat penampakan tuh tadilah tuh waktu lagi makan sama kawan-kawan di kamar pojok tuh, yang kosong tuh. Di situ sosok tuh ngeliatin ke arah kita terus dia, ntar lu. Langsung dipotong, Wak, sama siapa? Sama si Gita. Sosok tuh ngeliatin kalian sambil ngejulurin lidah dia kan. Ya kan? Terus rambutnya tegak-tegak macam orang kesetrum kan. Matanya merah melotot kan. Itu yang aku tengok kan. Kok tahu Gita? Kok pernah juga nengok sosok tuh? Iya, Wak. Aku juga nengok. Dia tuh lah salah satu sosok yang sering ngusilin aku. Aku takut, Hasna. Astagfirullahaladzim, Gita. Kok ngapa baru bilang sekarang? Aku takut, kok takut. Aku juga udah pernah tengok. Makanya kok apa-apa aku cerita lah. Mulai sekarang, mulai hari ini nih ya. Kalau misalnya kau tengok penampakan, kau jangan diam aja. Kau cerita sama aku. Kok nggak sendirian, Gita, ada aku, kata si Hasna kan. Iya, Wak, iya, betul ya. Jangan diam-diam lagi kok ya. Iya, apa, Hasna, kata si Gita kan. Dah lah tuh akhirnya sejak saat itu Gita pun akhirnya sudah mulai berani ceritalah ke Hasna setiap kali ada apa-apa, Wak. Dengan saling menguatkan, mereka pun mencoba untuk melanjutkan aktivitas di pondok pesantren itu seperti biasa. Nah, suatu hari, Wak, ketika kegiatan di pondok pesantren itu sedang luang, Gita pun mengajak Hasna untuk mencuci baju. Kebetulan waktu itu baju kotor mereka juga udah menumpuk, Wak. Tapi waktu itu Hasna nih lagi mager. Dia bilang, ya aku lagi pengen rebahan aja, Gita. Aku aja lah nyuci sendiri, nggak apa-apa ya. Oh ya udahlah, aku nggak apa-apa nyuci sendiri, kata si Gita. Karena Gita turunlah itu menuju ke tempat baju yang memang ada di lantai 1. Sementara apa, Hasna tetap berada di kamarnya sambil ya cuma rebahan aja. Aku Nadia leyeh. Setelah kurang lebih 30 menit Hasna rebahan di kasur itu, Wak, lama-kelamaan dia juga bosan tuh di kamar. Lalu di saat yang sama juga Hasna dengar ada beberapa santriwati yang lagi ngobrol-ngobrol di teras depan kamar-kamar mereka. Tanpa pikir panjang, Hasna pun langsung beranjak bangun dan gabunglah itu sama kawan-kawan yang ngobrol-ngobrol kan. Nah, saat Hasna ini lagi asik ngobrol sama kawan-kawannya ini, Wak, tanpa sengaja pandangan Hasna nolehlah itu ke arah jemuran yang memang ada di lantai 1. Dan saat Hasna menoleh ke sana, Wak, disitulah jantung aku hampir copot, Nadia. Karena si Hasna nengok, Wak, si Gita yang tadi katanya lagi nyuci baju itu tiba-tiba udah berdiri di samping sumur, Nat. Dan waktu itu posisi Gita tuh lagi ngangkat kaki itu macam mau masuk ke dalam sumur. Lah, Gita kok ngapain, kata si Hasna kan. Secepat kilat Hasna langsung turun lah hampiri si Gita, ditarik tangan Gita. Kok ngapain lah, ngucap, astagfirullahaladzim Gita, aku mau lompat ke sumur nih, ha? Nah, dengar ucapannya si Hasna, Wak, Gita terdiam dia tapi macam linglung gitu pandangannya, Nat. Lalu sesaat kemudian sambil menunjuk ke dalam sumur, Wak, Gita bilang, tadi ada yang manggil aku dari dalam situ, nah. Katanya, mana ada orang manggil-manggil kau dalam sumur? Ada, tadi dia minta tolong. Nggak ada, Git. Kau udahlah, baliklah ke kamarnya. Macam-macam aja kok nih. Langsung gandeng Gita, Nadia, aku bawalah naik ke atas kamar kan. Ke atas kamar, naik kamar yang ada di atas. Dan setelah Gita masuk kamar, para santriwati yang lagi ngobrol-ngobrol di dalam kamar pun akhirnya datang juga ngampiri kami, Nadia. Mereka nanya, Gita kok kenapa? Ada apa ini, kata mereka kan. Pertanyaan itu malah bikin si Hasna marah, Wak. Dengan nada tinggi dia bilang, kalian nih kayak gimana nih? Jelas-jelas di depan mata kalian si Gita nih mau loncat ke sumur. Kok tega kalian cuma diam aja, hah? Kata si Hasna. Ucapan Hasna ini malah bikin kawan-kawannya heran, Wak. Kalian tahu kawan yang ngomong apa? Hah? Hasna, kami nggak ada nengok Gita tuh mau lompat di dalam sumur ya. Kami nengoknya dia memang lagi nyuci baju. Makanya kami kaget waktu kok tiba-tiba teriak manggil dia. Jadi kawan-kawannya lihat siapa tuh lagi nyuci baju, bukan lagi mau terjun ke apa, Wak, ke sumur. Astagfirullah. Ya betul lah kau. Itu yang aku bawa tadi itu betulan si Gita apa bukan? Waktu ditengok memang betulan Gita, Wak. Cuma Gita masih linglung aja gitu. Cuma di penglihatan kawan-kawan ya si Gita lagi nyuci baju. Sementara di penglihatan si Hasna Gita mau nyebur. Wak, kata kawannya, Wak, udah bahaya nih kalau kayak gini. Udahlah, kita sama-sama aja lah jagain Gita ya. Takut dia kenapa-napa, kata kawan-kawan yang lain. Iya, Wak, udah gak betul nih, kata siapa ini juga kan, kata si Hasna. Dah. Selama seharian itu, Wak, Hasna dan kawan-kawannya terus berkumpul menjaga si Gita. Barulah setelah malam tiba, mereka semua turun nih ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah dan lanjut pengajian. Nah, setelah kegiatan di musola itu selesai, Hasna tanpa sengaja nengok ada seorang laki-laki pakai sorban gitu, terus sama pakai jubah putih, Wak, sedang berada di dalam musola. Dari penampilannya Hasna menduga sepertinya laki-laki ini adalah seorang kiai. Tapi Hasna memang ngerasa asing sama wajahnya, Wak. Di dalam hati aku, oh mungkin beliau kiai dari pondok pesantren sebelah
lah mungkin ya, kata si Hasna. Karena aku belum pernah lihat Nadia. Nah, Hasna pun tidak terlalu memperdulikan keberadaan kiai itu. Dia segeralah langsung meninggalkan musola dan beranjak naik menuju ke kamar. Tapi waktu aja Hasna mau belok ke tangga nih, masih lantai bawah, waktu mau belok ke tangga, entah gimana ceritanya, tiba-tiba kiai itu udah ada depan aku. Astagfirullahaladzim, Kiai. Oh iya Hasna, bisa bicara sebentar, kata kiai ini. Oh iya Pak Kiai, boleh, ada apa ya Pak? Gitu. Saudaramu itu terus ditemani ya, dia imannya sudah goyah, jangan sampai dia ngelamun lagi. Banyak jin yang suka nggodain dia, kata si kiai ini. Maksudnya Kiai Gita? Kok Kiai tahu kalau Gita sering diganggu? Tuh aku tanya kayak gitu Nat. Kiai itu cuma tersenyum aja sambil ngulurin macam sebotol air gitu. Beliau bilang lagi, sudah ada yang merasukinya. Bawalah air putih ini untuk berjaga-jaga. Nanti malam kalau dia terbangun, kamu bantu dia minum air ini ya. Dan kalau ada apa-apa, taati perintah ayahmu. Ayahmu sudah paham apa yang akan terjadi. Dan FYI memang bapaknya siapa ini, bapaknya si Hasna ini paham juga lah sama hal-hal kayak gitu. Terkejut lah aku kan, ngapa Kiai ini tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Cuman walaupun kayak gitu, Hasna tetap diambilnya lah air mineral yang dikasih sama Kiai itu. Dalam hatinya si Hasna cuman ngebatin, ini sebenarnya Kiai ini siapa? Kenapa dia bisa tahu tentang Gita? Dan anehnya lagi, kenapa dia bisa tahu tentang bapakku? Aku nggak pernah nengok dia ke rumah, nggak pernah aku tengok kawan bapakku kayak gini mukanya, kayak gitulah. Entahlah, ada banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya si Hasna waktu itu, tapi dia memilih untuk tidak menanyakan apapun. Hasna cuma diterimanya air itu dan mengucapkan terima kasih kepada Kiai, terus dia pamit lah balik nih ke kamar. Nah waktu Hasna udah sampai di lantai 2 dia sempat tuh menoleh ke bawah, dia tengok Kiai itu bukan di sana lagi tapi lagi berdiri di dekat sumur. Entah apa yang dilakukan sama beliau di sana, lagi-lagi Hasna pun memilih untuk tidak memusingkannya. Dia cuma nengok, oh Ustadz itu Kiai itu ada di sumur, masuk kamar. Nah pas udah nyampe kamar, Hasna ini nengok Gita nih macam gelisah kali gitu kan. Git, kenapa kok belum tidur? Kata si Hasna. Nggak bisa tidur aku, biasanya memang aku baru bisa tidur yang menjelang subuh gitulah, makanya jam segini aku juga belum ngantuk. Selama ini kok tidurnya selalu menjelang subuh, Janganlah kayak gitu, ayolah yuk kita sekarang tidur yuk, cobalah tidur dulu. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa tidur, kau langsung bangunin aku ya kalau misalnya aku ketiduran, kata si Hasna. Adalah akhirnya Hasna pun segeralah berbaring di kasurnya dan juga bersiap untuk tidur. Tapi belum sempat Hasna nih memejamkan mata, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar mereka. Siapa nih? Hasna terbangun kan, mau dibuka pintu nih. Dan ketika Hasna akan membukanya, tiba-tiba Gita yang terbangun, ditarik tangan di sana. Jangan kau buka. Kenapa? Udah kau diam aja, jangan dibuka. Tanpa banyak bertanya, Hasna pun hanya menuruti perintah Gita. Ya, oke, siap. Lalu dengan langkah perlahan mereka berdua beranjaklah ke salah satu pojok kamar. Nah, waktu itu suara ketukan tuh masih terdengar tuh. Terus Gita ditunjuknya tuh ke celah lubang yang ada di bawah pintu tuh. Kau tengok bawah. Kalau yang ngetok pintu kita ini manusia, pasti dari celah itu kelihatan lah kan bayangan kakinya kan. Tapi sekarang coba kau tengok, nggak ada bayangan apa-apa. Tengoklah kata si Gita kan. Waktu aku tengok memang betul di celah lubang bawah pintu tuh Hasna sama sekali tidak melihat ada bayangan. Nggak ada, tapi suara ketukannya masih nih. Sekarang coba aku cek jam, kata si Gita kan. Jam berapa sekarang katanya? Pas jam 12 malam. Nah itulah, setiap malam aku tuh selalu kebangun jam segini gara-gara suara ketukan pintu nih lah. Tiap malam iya, jadi suara ketukannya ada tiap malam. Iya, dulu awal-awal memang sering gue sautin, aku tanya siapa gitu kan, tapi nggak ada yang jawab. Sampai akhirnya aku baru sadar, bukan manusia ini, kata si Gita. Di tengah obrolan itu suara ketukan pintu kamar itu tiba-tiba makin kencang lagi. Hasna sama Gita udahlah ketakutan, nangis lah itu kan, disuduhkan sambil baca-baca doa, mengucap istighfar. Untungnya nggak lama kemudian suara ketukan tadi pun akhirnya hilang, Dan disitulah Gita pun balik ngomong lagi, selain suara ketukan tadi, setiap malam juga ada tuh yang sering lewat mondar-mandir depan kamar kita. Pernah aku penasaran, aku intip lah dari jendela kan. Dan kau tahu, bukan manusia yang ku tengok. Ya Allah Hasna, aku nggak tahu lah itu makhluk apa ya. Tapi yang jelas bayangkan badannya besar, berbulu, kakinya warna biru, perutnya buncit, wajahnya moncong macam buaya. Kebayang sama kau? Itu yang ku tengok. Astagfirullahaladzim, serius kok? Iya, ngapa lagi tayang? Ngapa bisa ada banyak kali sosok makhluk astral di pondok pesantren nih, ya? Pondok pesantren loh ini. Apa ya, Tahu aku, makanya itulah. Udahlah kita doa aja lah, kita lanjut tidur. Besok waktu pengajian kita ceritain ini semua sama ustazah. Kata siapa? Kata si Hasna kan. Setelah mengalami teror ketukan pintu tadi, Hasna sama Gita pun mencoba untuk tidur. Meski masih ketakutan, akhirnya mereka pun juga bisa ketiduran nih. Tapi hanya berselang 1 jam aja, baru kami 1 jam tidur tuh. Tiba-tiba Hasna ini bangun, gegara ditendang punggungnya sama si Gita. Kesal si Hasna, apa sih kok nih Git? Sakit, kata dia gitu. Lalu saat Hasna menoleh menatap si Gita, disitulah Hasna terkejut ketika dia melihat Gita ini lagi nyekek lehernya sendiri. Kedua mata Gita ngelotot dia. Terus
kayak gitu, astagfirullahaladzim, Git sadar kan, ya Allah istighfar kita, kata si Hasna kan. Hasna coba narik tangan Gita supaya dia berhenti kayak lehernya sendiri, Wak. Tapi entah kenapa kedua tangan Gita tuh berat kali rasanya dia. Nah di situasi menegangkan itu tiba-tiba Hasna baru teringat, Wak, sama air yang dikasih sama si Kai tadi. Langsung buru-buru Hasna ambil air itu, dipaksakannya Gita minum kan, minum kata gitu. Dan setelah Gita berhasil meminum beberapa tegukan, Wak, disitulah Gita sadar dan langsung menangis. Aku takut, aku udah gak tahan di sini. Tenang Git, udahlah, ayolah besok kita telepon bapak aku ya, siapa tahu bapak aku bisa bantu, kata gitu. Udah sabar, aku gak bisa kayak gini. Udah sabar, besok kita telepon. Nah, keesokan harinya Hasna pun memutuskan untuk menelpon bapaknya dan melaporkan semua kejadian menyeramkan ini. Wah, tadi malam kita gini ceritailah semua. Nah, setelah mendengar cerita dari Hasna, ayah bilang, ya Allah nak, pantas saja feeling bapak gak enak memang. Bapak tahu nih siapa sosok yang udah mencekik Gita tadi malam. Tubuhnya besar, dia punya moncong seperti buaya. Tahu ayah Nadia, aku belum sempat cerita lagi. Aku cuma bilangnya kejadian si Gita cekik dirinya aja, soal moncong buaya yang ditengok gitu. Gita belum sempat aku kasih tahu. Ayah kok ayah bisa tahu? Gita memang pernah bilang ya kalau dia sering nengok sosok yang moncong buaya tuh. Dia memang jahat nak. Ya udahlah, nanti ayah langsung susul kalian ke pondok pesantren ya. Iya, tolong datang ke sini ya. Ya. Nah, menjelang siang akhirnya ayah sama orang tuanya Gita pun sampailah di pondok pesantren. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun segera langsung mengajak si Gita pulang ke rumah. Dan sejak saat itu akhirnya Gita udah nggak lanjut lagi mondok di sana. Sebenarnya ayah juga meminta si Hasna untuk keluar aja, Wak. Tapi waktu itu Hasna menolak dengan alasan, ya udahlah, kan Gita yang digituin, sejauh ini aku masih aman-aman aja gitu ya. Si Hasna nggak mau balik, Wak, tetap aja udah Gita aja yang pergi gitu. Nah dah tuh kan, setelah keluarganya pulang, Hasna pun kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tapi hanya berselang 3 hari setelah aku ngomong gitu Nadia, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang langsung bikin si Hasna ini udah nggak bisa ngomong lagi, Wak. Dimana pada saat itu Hasna ini tiba-tiba bermimpi seperti sedang dikejar sama sosok makhluk yang tinggi kali, saking tingginya yang bisa aku tengok tuh cuman kakinya aja. Bayangkan sama kalian kayak gitu. Dan ketika dia sedang berlari menghindari dari kejaran makhluk tadi, tiba-tiba si Hasna ketemulah itu sama Kia yang kapan hari sempat ngasih dia botol air tuh. Dalam mimpi itu dia ketemu. Nah Kia ini ngomong, udah saya bilang nurut sama ayahmu nak. Ayahmu sudah tahu semuanya. Kenapa kamu masih tetap tinggal di sini padahal ayahmu sudah menyuruhmu pulang? Dan setelah mengatakan hal itu, Kia itu macam diusapkannya wajahku. Nah dia pakai air dan akhirnya Hasna terbangun dari mimpi buruk. Aduh merinding aku bagian sini. Entah kenapa. Nah ketika terbangun, Hasna tengok dia udah dikelilingin nih sama banyak santriwati sama ustazah juga. Nanyalah kan, ini ada apa nih kok ada rame-rame ngelilingin aku, kata si Hasna. Dan ternyata menurut kesaksian para santri, Wak, tadi tuh Hasna nih tidur tapi sambil teriak-teriak. Mereka udah coba bangunin Hasna tapi gagal juga. Yang ada teriakanku makin kencang waktu kami bangunin itu. Nah kejadian inilah akhirnya membuat Hasna yakin untuk keluar juga dari pondok pesantren tua. Hari itu juga ayahnya langsung datang menjemput dia dan membawanya pulang. Tapi meskipun Hasna sudah tidak lagi mondok di sana, Wak, dia tetap menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman yang ada di sana. Dan beberapa hari setelah si Hasna ini keluar, dia mendengar cerita dari temannya bahwa ternyata pihak dari Ponpes itu merasa kesal sama sikapnya Hasna sama si Gita. Kenapa? Karena mereka ini menganggap Hasna sama si Gita tuh cuma cari-cari sensasi aja tuh gitu. Itu kejadian horor yang mereka alami itu cuma karang-karangan aja. Padahal ini nih salah satu part terseram yang menurut aku. Padahal tidak lama setelah Hasna sama Gita nggak mondok di sana, satu persatu teman-teman yang masih mondok di sana, Wak, mengaku kalau mereka mulai juga mengalami teror yang sama seperti apa yang dialami sama Hasna dan Gita. Bahkan ada salah satu santri yang juga bermimpi dikejar-kejar sama sosok menyeramkan tadi. Mimpinya kurang lebih sama juga, Wak, macam yang dialami sama si Hasna itu. Tapi anehnya di tengah mimpi itu dia tiba-tiba ngomong kayak gini, si sosok ini. Kali ini aku akan pergi. Kata dia kayak gitu. Nah, yang si kawan yang dimimpin itu sempat cerita ke kawan-kawannya, aku dimimpiin juga lah kayak apa yang dilihat sama si Hasna di mimpinya. Cuman si sosok tuh ngomong kayak gini, kali ini aku akan pergi, kata si kawannya kan. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi berikutnya? Di hari yang sama, santriwati itu meninggal dunia, Wak. Meninggal, kata si Hasna ya. Santri yang sempat cerita kayak gitu tuh nih ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Nah kejadian itulah yang membuat suasana di pondok pesantren pun makin gak kondusif lagi. Dan karena para santriwati pun juga semakin ketakutan, akhirnya satu persatu dari mereka juga memilih untuk keluar. Nah pokoknya udahlah ini sepi, habis sudah santrinya gitu. Oke, Wak, jadi itu pengalaman horor yang dialami sama Hasna pada saat mondok di sana. Sebenarnya sampai keluar pun Hasna ini masih nggak tahu, Wak, kenapa bisa ada banyak kali makhluk astral yang berseliweran di pondok itu. Ayahnya yang notabene-nya
ngerti gak ada hal-hal kayak gitu, juga nggak mau cerita apa-apa gitu ke Hasna. Tapi Hasna menduga ya, ini dugaan si Hasna ya, bahwa sepertinya dalam hal ini yang bermasalah itu ya pondoknya ini, Wak. Karena ternyata kata si Hasna lagi nih, Wak, walaupun memang judulnya pondok pesantren, tapi kegiatan di sana tidak mencerminkan ponpes pada umumnya, Wak, kata Hasna nih. Di sana katanya macam nggak ada acara tadarusan, nggak pernah ada kajian yang membahas soal Al-Quran apa segala macam, nggak ada. Pokoknya kami selama tinggal di sana ya rasanya macam lagi ngekos aja, bukan lagi belajar agama. Nah itulah si Hasna agak mencurigakan soal itunya gitu loh, Wak. Tapi kalau menurut kalian gimana, Wak? Kira-kira apa nih sebenarnya yang terjadi di ponpes itu? Siapa makhluk bemuncung buaya yang neror mereka nih? Dan siapa sebenarnya kiai yang kemarin ngebantu si Hasna? Hah? Aku pengen dengar lah pendapat kalian. Hasna aku tanya, nggak tahu dia. Bapaknya juga setelah itu nggak mau cerita apa-apa lagi, Wak. Itu sayangnya. Tapi udahlah ya. Yang penting Hasna sama Gita selamat. Apapun yang terjadi sama yang santriwati tadi, kita kirimkan aja Al-Fatihah. Semoga dia tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada. Dan saran-saran untuk video selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.